Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa bagus semuanya. Ketemu lagi bareng Adinda Bagus di channel tutorial Bagus Reel. Jadi sebelumnya Adinda akan jelasin nih, channel tutorial Bagus Reel adalah channel yang berisi tentang tips dan trik serta berbagai macam tutorial. Nah, untuk pemirsa bagus yang suka dengan konten-konten pada channel ini, bisa silakan langsung klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar nantinya pemirsa bagus bisa mendapatkan update mengenai video terbaru dari channel tutorial Bagus Reel ini. Oke, di video kali ini Adinda Bagus akan kembali membahas seputar Banpres Produktif UMKM atau disingkat BPUM. Nah, lebih tepatnya yaitu bagaimana cara mendaftar program BPUM ini di tahap 2 2020. Oke, untuk pemirsa bagus semuanya ya, sebelumnya channel tutorial bagus ini juga sudah membuat beberapa video terkait dengan program BPUM ini. Nah, untuk pemirsa bagus yang belum tahu apa itu BPUM dan penjelasan lainnya seputar BPUM ini, bisa langsung dicek-recek ya di video sebelumnya di playlist bantuan sosial UMKM di channel tutorial Bagus Reel ini, agar pemirsa bagus bisa mendapatkan informasi terkini mengenai bantuan UMKM ini. Oke, jadi sebelumnya Adinda udah share nih 2 video terkait cara cek penerima bantuan UMKM dan juga bantuan UMKM syarat serta proses pendaftarannya. Nah, oke, jadi pendaftaran bantuan UMKM 2020 yang tahap 2 ini kemarin telah dibuka bulan Oktober. Nah, untuk kuotanya itu sekitar 3 juta penerima. Buat pemirsa bagus yang belum sempat daftar di tahap 1, bisa langsung daftar di tahap 2 ini ya. Nah, kemudian lantas gimana Kak caranya Kak? Nah, untuk pemirsa bagus yang belum tahu caranya untuk mendaftar, langsung disimak aja ya. Jangan di skip-skip videonya biar paham. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi sebelumnya Adinda Bagus jelaskan ya pemirsa bagus, berdasarkan informasi yang berhasil Adinda Bagus rangkum dari berbagai sumber, untuk cara pendaftaran BPUM di tahap 2 ini bisa dilakukan melalui 2 jalur. Nah, jalurnya apa aja nih? 1, jalurnya yaitu jalur offline, dan yang kedua yaitu melalui jalur online. Oke, pemirsa bagus nggak usah khawatir ya. Nantinya di video ini Adinda Bagus akan bahas satu persatu bagaimana jika melalui jalur offline dan gimana sih kalau melalui jalur online. Yang pertama yaitu pendaftaran melalui jalur offline. Bagaimana sih pendaftaran melalui jalur offline ini? Nah, untuk lebih jelasnya Adinda Bagus akan jelaskan melalui gambaran berikut ini ya. Jadi untuk pendaftaran offline ini pemirsa bagus bisa melakukan pendaftaran atau mengajukan secara langsung dengan mendatangi lembaga pengusul. Nah, dalam pembahasan kali ini yang akan Adinda jelaskan, lembaga pengusul yang dimaksud adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten atau Kota. Meskipun ada beberapa lembaga pengusul lainnya, seperti yang pernah Adinda Bagus jelaskan di video sebelumnya ya, yang linknya bisa pemirsa bagus cek nantinya di description box. Tapi untuk kali ini Adinda akan fokus membahas cara pendaftaran melalui lembaga pengusul, yakni Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten atau Kota. Nah, sebelum
langsung mendatangi Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota, pemirsa bagus, ada baiknya melakukan pengecekan di website resmi Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota, pemirsa bagus, terlebih dahulu ya. Untuk apa, Kak? Untuk memastikan sistem pendaftaran yang diterapkan di Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota, pemirsa bagus, menggunakan jalur yang mana? Menggunakan jalur offline atau online. Jadi untuk biasanya nih informasi mengenai pendaftaran offline atau online-nya itu selalu diinformasikan melalui web resmi dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota. Jadi daripada pemirsa bagus sudah susah payah ya datang jauh-jauh mendatangi Dinas Koperasi dan UKM, ternyata malah di sana nggak bisa menerima pendaftaran secara langsung atau offline, dan ternyata hanya melalui online, kan kita rugi waktu nih, rugi tenaga. Jadi ada baiknya kita cross check aja sekalian, kita juga bisa mengecek syarat dan dokumen yang memang diperlukan nantinya untuk diserahkan jika pendaftarannya memang menggunakan sistem offline. Untuk pemirsa bagus yang belum tahu caranya untuk bisa mengakses website resmi dari Dinas Koperasi dan UKM ini, Adinda Bagus akan sedikit sharing ya. Caranya cukup mudah. Jadi di sini pemirsa bagus tinggal aja masuk ke browser ya. Pemirsa bagus bisa menggunakan browser apapun, bisa Mozilla, bisa Firefox, bisa UC browser atau browser bawaan HP pemirsa bagus. Bisa juga menggunakan komputer. Nah, di sini di pencarian Google kita tinggal ketikkan saja di Diskop, bentar ya. Diskop Kabupaten. Di sini Adinda Bagus akan contohkan kabupaten tempat tinggal Adinda Bagus ya, Diskop Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kita klik pencarian. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke dalam website atau halaman resmi dari Dinas Koperasi. Kita klik aja ya. Jadi untuk ciri-ciri website resmi dari pemerintahan itu pemirsa bagus, atau dalam hal ini dinas, itu selalu ada akhiran .go.id atau domainnya .go.id, nama domainnya. Nah, .go ini artinya government dan ID itu artinya Indonesia. Jadi untuk mendapatkan informasi yang resmi dan akurat, pemirsa bagus selalu pastikan kalau website atau link yang pemirsa bagus akses itu berasal dari website resmi ya pemirsa bagus. Oke, nah ini kan di sini kita sudah masuk ya, bahkan di halaman pertama di sini sudah ada pengumuman mengenai perpanjangan waktu pengusulan penerima bantuan usaha mikro. Di sini sudah dijelaskan ya pemirsa bagus, seperti yang pemirsa bagus lihat mengenai syarat pengusulan. Kemudian di sini juga dijelaskan pada poin mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau belangko dapat diambil di Dinas Koperasi dan UM. Nah, ini di sini dijelaskan untuk dokumen yang nantinya dibawa. Nah, di sini juga dijelaskan pemirsa bagus, untuk pendaftaran di Kabupaten Sidoarjo ini hanya bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Jadi seperti ini ya pemirsa bagus. Ya, perlu pemirsa bagus ketahui, nggak semua Dinas Koperasi dan UKM itu mau menerima pendaftaran secara langsung. Bisa jadi juga mereka menerima pendaftaran berjenjang. Bisa jadi melalui kecamatan dan kelurahan, seperti yang pada tahap 1 kemarin. Di tempat Adinda Bagus itu nggak bisa langsung ke Dinas Koperasi, jadi harus melalui kecamatan dan kabupaten. Jadi jika nantinya pemirsa bagus sudah
membuka website resmi dari Dinas Koperasi dan UKM dan ternyata di sana tidak ada penjelasan mengenai pendaftarannya, pemirsa bagus bisa langsung saja mendatangi kecamatan bagian perekonomian untuk mendapatkan info lebih lanjut. Jadi seperti itu ya pemirsa bagus. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai surat pernyataan tanggung jawab. Ini nantinya yang akan diserahkan untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo itu menyerahkan KTP dan juga SPTJM. Ini di dalam SPTJM ini nantinya ada untuk pengisian nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan atau NIK yang bisa dilihat dari data KTP kita atau data KK. Kemudian nanti di sana kita juga harus mengisikan alamat usaha dan alamat domisili serta bidang usaha. Bidang usaha di sana kita usahanya bergerak dalam bidang apa? Bidang makanan kah, atau fashion kah, atau pertanian, atau perikanan, atau peternakan dan lain-lain. Nah, nantinya untuk belangkonya tersebut setelah kita isi, kita bisa serahkan langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten beserta dengan di sini untuk Sidoarjo meminta KTP. Jadi hanya itu, juga dituliskan nomor HP. Jadi seperti itu ya pemirsa bagus. Untuk proses offline-nya saya jelaskan kembali ya. Jadi setelah kita bisa memastikan kalau memang bisa dilakukan secara offline, kita bisa langsung mendatangi Dinas Koperasi dan UKM dengan membawa syarat. Untuk syarat umumnya biasanya KTP, dan untuk SKU itu nggak wajib. Sebagian ada yang mensyaratkan, sebagian lagi ada yang tidak. Kemudian kita diminta untuk mengisi belangko atau kalau di sini di Sidoarjo namanya surat pernyataan tanggung jawab. Setelah mengisi kita bisa memberikannya kembali ke Dinas Sosial disertai dengan dokumen yang diminta tadi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut untuk cara yang kedua ya pemirsa bagus. Cara yang kedua yaitu melalui jalur online. Seperti apa? Jadi untuk pendaftaran BPUM 2020 tahap 2 melalui jalur online itu adalah mengajukan pendaftaran melalui link dari website resmi Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten atau kota pemirsa bagus semuanya. Nah, caranya seperti apa? Tips dan triknya seperti apa? Adinda share berikut ini ya. Jadi gini pemirsa bagus. Untuk bisa mendapatkan link resmi pendaftaran dari website Dinas Koperasi dan UKM yang sebenarnya itu caranya seperti ini. Jadi pemirsa bagus tinggal aja masuk ke browser pemirsa bagus. Di sini pemirsa bagus bisa menggunakan beberapa browser, diantaranya Chrome, Firefox, ataupun jika di HP pemirsa bagus ada UC browser ataupun browser lain, bisa dipilih salah satu aja. Atau kalau pemirsa bagus menggunakan komputer juga sama, bisa pilih browser dari komputer pemirsa bagus. Nah, di sini pemirsa bagus tinggal cari aja nama web resmi dari Dinas Koperasi dan UKM tempat tinggal wilayah pemirsa bagus. Kalau di wilayah pemirsa bagus mungkin kabupaten mana ya, tinggal diketikkan aja di pencarian Google seperti ini ya pemirsa bagus. Ini Adinda bagus contohkan Diskop Kabupaten Bandung ya pemirsa bagus. Jadi tinggal ketikkan aja pemirsa bagus Diskop Kabupaten Bandung. Nah, nantinya pemirsa bagus akan diarahkan ke dalam website dari Diskop Kabupaten Bandung. Nah, untuk tahu ini website resmi dari Dinas Koperasi Kabupaten Bandung beneran atau tidak, itu di sini pemirsa bagus bisa dilihat ya. Dari domain akhir ini ada .go.id yang artinya government.indonesia. Jadi cirinya untuk website resmi itu
seperti ini pemirsa bagus untuk yang kedinasan atau kepemerintahan. Jadi pemirsa bagus jangan sampai keliru dengan website-website yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ya pemirsa bagus. Karena apa? Karena nantinya informasi yang akan kita kirimkan melalui link di website ini itu sifatnya sangat pribadi, jadi rawan sekali disalahgunakan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke, jadi tinggal seperti ini aja pemirsa bagus. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan link untuk pendaftarannya? Tips dan triknya seperti ini pemirsa bagus. Jadi untuk biasanya informasi terkait BPUM ini atau pendaftaran itu ada di beranda. Atau kalau nanti pemirsa bagus nggak melihat ya di beranda, pemirsa bagus bisa melihat aja di titik 3 ini, dicari di bagian berita ataupun beranda. Nah kebetulan ini di Diskop Kabupaten Bandung ini untuk pendaftaran atau mengenai BPUM ini sudah ada di halaman depan. Terus kita tinggal klik aja pemirsa bagus. Ya di sini kita klik aja untuk informasinya ya. Nah, di sini dijelaskan sebagai berikut. Di sana juga dijelaskan kalau di Bandung itu sistemnya online. Lah, gimana untuk sistem online ini? Pemirsa bagus hanya tinggal mengisikan data-data pemirsa bagus, biasanya ini dalam bentuk form. Jadi ini seperti ini. Ada semacam link atau tautan yang menjelaskan kita harus mengisikan data di sana. Di sini juga dijelaskan mengenai syarat-syarat dan lain-lain ya pemirsa bagus. Kemudian kita tinggal klik aja pemirsa bagus seperti ini. Nah, kita tinggal klik, nantinya kita akan diarahkan ke form untuk pengisian. Jadi ini sebagai ganti kalau kita ngisi belangko secara manual ya pemirsa bagus. Karena apa, di beberapa dinas atau dinas koperasi dan kabupaten itu memang menghindari adanya antrian, maka mereka menerapkan sistem online ini karena memang sekarang kan masih situasi virus pandemi corona ya pemirsa bagus. Oke, jadi seperti ini. Lantas gimana kak cara ngisinya? Nah, pemirsa bagus tinggal isi aja sesuai pertanyaan di sini. Saya rasa saya tidak perlu memberikan tutorialnya ya pemirsa bagus. Jadi tinggal diisi aja nama, alamat, nik. Jadi sebelum pengisian usahakan pemirsa bagus sudah menyiapkan untuk data KTP-nya. Nah, di sini ditanyakan juga nama perusahaan, jenis usaha dan lain-lain. Kemudian untuk bentuk perusahaan ini karena pemirsa bagus kan pribadi ya, jadi pilih aja perorangan. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa bagus. Nantinya pemirsa bagus isikan aja sesuai dengan kondisi pemirsa bagus masing-masing. Nah, nanti setelah itu ngapain kak? Ya sudah, setelah ini pemirsa bagus klik kirim. Nantinya data ini akan masuk di Dinas Koperasi dan Kabupaten Bandung untuk diusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Koperasi dan UKM sebagai calon penerima bantuan BPUM ini. Ini pemirsa bagus, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM ini hanya sebagai pihak pengusul, sehingga untuk menentukan pemirsa bagus mendapat bantuan ini atau tidak itu menjadi kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, nantinya bagaimana supaya kita bisa tahu kalau kita diterima sebagai penerima BPUM atau tidak? Nah, nantinya pemirsa bagus akan mendapatkan SMS baik itu dari bank penyalur maupun dari Dinas Koperasi yang nantinya akan diarahkan ke penyaluran bank. Jadi seperti itu ya pemirsa bagus.
Semoga informasi yang Adinda Bagus sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk mendapatkan update informasi terbaru pemirsa Bagus, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng. Oh ya, satu lagi pemirsa Bagus, di sebagian dinas kabupaten atau kota provinsi, dinas koperasi dan kabupaten, koperasi dan UKM kabupaten atau kota itu ada yang mensyaratkan untuk SKU. Nah, pemirsa Bagus yang bertanya-tanya bagaimana cara membuat SKU atau surat keterangan usaha ini baik secara offline maupun online, nantinya akan pemirsa Bagus sharing terkait hal ini. Jadi jangan lupa untuk terus memantau channel YouTube dari tutorial Bagus Real ini ya pemirsa Bagus. Semoga yang belum dapat dan daftar di tahap 2 ini bisa diterima dan bisa mendapatkan BPUM, dan untuk yang sudah daftar uangnya bisa bermanfaat untuk tambahan modal agar usahanya makin lancar dan bisa memutar roda perekonomian. Jadi seperti itu pemirsa Bagus, sekian dulu informasi dan pembahasan dari saya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you.